Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah Reward Church. Hari ini senang sekali boleh kita berkumpul lagi sekalipun lewat media. Mari siapkan hati kita bersama keluarga, orang-orang yang kita kasihi, dan kita menghampiri Tuhan. Sepakat kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari yang baru Tuhan beri, kami mengucap syukur dan kami siap membawa pujian kami, korban syukur kami, persembahan kami, hidup kami, dan mengucap syukur bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur demi nama Yesus. Amen. Selamat beribadah. God bless you. Bapak, Ibu, Saudara, saya rindu untuk kita bersama-sama satukan hati untuk kita menyembah Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Seperti Daud berkata, ketika orang mengajaknya untuk datang ke rumah Tuhan, dia katakan dia sangat bersuka cita. Dan dia akan membawa korban pujian, korban ucapan syukur. Dikatakan masukilah gerbang Tuhan dengan puji-pujian, dengan rasa syukur. Hari ini tinggalkan masalah kita dan kita mulai arahkan pandangan kita dan mulai bawa syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih. Kami akan terus bersyukur dan menaikkan hormat bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau kemuliaan kami, Engkau kekuatan kami. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Besar Kau Tuhan, nyanyikan besar Kau Tuhan, selamanya besar dan ajaib Kau Yesus. Engkau yang mengalami kebaikan dan kebesaran Tuhan. Sekali lagi katakan, besar Kau Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Mari angkat tangan bersama-sama, katakan besar. Besar Allahku, ku nyanyikan besar
selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, selamanya besar dan ajaib, Yesusku. Selamanya Engkau besar, selamanya Engkau ajaib, dan kami bangga memiliki Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, kami menghampiri Engkau, dan kami tetap menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama kita menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang besar, Kau ajaib Bapa, Kau ajaib jalan-jalan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami memiliki Tuhan pengharapan kami, Tuhan yang luar biasa. Shandarataka ralabaya sikara labaya shandarataka ralabaya. Kami menyembah Allah yang hebat, Allah yang besar, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Mari sekali lagi buka tangan kita di hadapan Tuhan, sembah Dia. Shandarataka ralabaya sikarataka ralabaya shan. Engkau layak dimuliakan, Engkau anak domba yang bersemayam di atas pujian umatnya. Kami menghampiri Engkau, menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkau gembala agung kami. Engkau raja di atas segala raja, pemilik hidup kami. Yesus yang hebat, Yesus yang luar biasa. Kami ucapkan syukur, kami naikkan pujian kami dari hati kami yang paling dalam bagi the King of King, Lord of Lord, in Jesus mighty name. Kami ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amen. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya diberi kesempatan untuk bagikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kekuatan Tuhan itu masih ada sampai hari ini. Setuju boleh katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin kalau diberi tema, saya ingin membagikan tentang kuasa Tuhan, Saudara. Kita mencatat bahwa kekuatan kuasa Tuhan itu masih ada dan tidak pernah Dia memilih 1-2 orang saja untuk Dia menyatakan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita mencatat dalam Markus 9 ayat ke-25. Di situ ada kisah dari seorang yang bisu dan tuli, Saudara. Dan ketika Yesus bertemu dengan orang ini, dan orang ini mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan ayat ini berkata, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Saudara, ini satu kisah ketika Yesus menegur kuasa kegelapan atau kekuatan kuasa musuh itu dengan keras, Saudara. Dan dengan statement yang sangat very clear, sangat jelas. Dia katakan, "Hai roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli," Saudara. Dan dikatakan ketika dia memerintahkan dengan keras keluar daripada anak ini, dan dia melarang untuk roh ini masuk lagi. Artinya berarti kemungkinan akan masuk bisa, Saudara. Karena Alkitab mencatat ketika ada rumah yang dikatakan, yang dulu rumah ini ada banyak roh jahat, tapi kemudian rumahnya ini sudah diusir. Dan kemudian apa, Saudara? Dikatakan roh jahat itu mengembara ke tempat-tempat, dan dia akan mencari waktu yang tepat untuk balik lagi. Dan kalau dia lihat rumah itu kosong, tidak ada penghuninya, Saudara, dia akan balik lagi. Sama kehidupan kita, ketika kita membebaskan hidup kita atau melupakan masa lalu kita,
dan kita mulai berjalan bersama dengan Kristus, memandang kepada rencana Tuhan, hidup yang baru. Saudara, bukan berarti iblis itu tidak mengintai kita. Bukan berarti kehidupan yang lama ataupun manusia lama atau kehidupan yang memang kita yang baru kemudian mulai terseret dalam kehidupan yang jauh dari Tuhan, dan kemudian kita mulai kembali kepada kedagingan, kepada kehidupan di masa lalu. Bukan tidak mungkin. Itu masih membayangi kita. Kuasa iblis masih berusaha untuk mencari waktu yang baik buat kita. Tapi firman Allah berkata kita diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan untuk bisa mengambil keputusan, saudara. Kalau hari ini kita dihimpit oleh tekanan yang terus menerus dan tidak berhenti, saudara. Hari ini kita dihimpit oleh ketakutan yang terus menerus dikejar-kejar dengan ketakutan, kekhawatiran yang mungkin terlalu berlebihan, saudara. Kita perlu mengambil kekuatan kuasa Tuhan untuk memerintahkan supaya semua roh yang menekan kita ini boleh keluar dan tidak memasuki kita lagi. Ada di antara kita mungkin Anda dikejar-kejar dengan kekecewaan, dengan sakit hati, saudara. Sehingga hati kita mulai pahit, mulai timbul ada akar-akar yang itu akan mengakar dan sulit untuk kita, akar itu dicabut karena sudah terlalu mengakar begitu lama, saudara. Kita perlu mengambil kekuatan kuasa otoritas dan mengambil keputusan untuk memerintahkan setiap kepada kekecewaan, kepahitan untuk meninggalkan kita. Dan Anda dan saya menjadi orang yang merdeka, saudara. Karena tidak ada orang yang dapat menolong kita sampai kita mengambil keputusan untuk mau dibebaskan. Sampai kita mengambil keputusan untuk, ya aku orang merdeka karena Kristus sudah mati buat kita. Ketika kita mengizinkan itu sekali dua kali, mungkin dalam kelemahan kita boleh 2-3 kali, mungkin berlebihan gak apa-apa. Tapi ketika terus menerus dan Anda di bawah pressure yang kuat, saudara, kita akan mulai melemah, iman kita mulai kerdil kembali, dan semangat kita mulai hilang, tidak ada antusias lagi, dan kita mulai menjadi tawar hati, saudara. Dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah-masalah di depan, tantangan di depan, karena kita mengizinkan hal-hal yang buruk masuk ke dalam kehidupan kita. Dan firman Allah datang pada pagi hari ini, dalam ibadah minggu ini, untuk kita mengambil otoritas, supaya kita boleh mengusir dengan kekuatan kita, kesepakatan kita, dan dengan mengizinkan kuasa Allah, saudara, turun. Saya pernah ingat sharing dari suami saya, dia katakan, jika kita mengalami masalah dan kemudian ada orang mendoakan kita, tapi kita sendiri juga tidak sepakat, ya tidak akan terjadi apa-apa. Ketika ada satu rumah, ada perampok datang dan hendak merampok rumah itu, dan tuan rumah membiarkan, saudara, ya rumah itu akan kerampokan. Tapi ketika ada satu rumah dan ketika perampoknya itu datang hendak merampok, tapi tuan rumahnya berusaha untuk melawan dengan segala tenaga, kekuatan, entah menelpon polisi atau membuat satu perlindungan atau membela diri dan mulai melindungi, dan mungkin supaya perampok ini tidak bisa, mencegah supaya perampok ini tidak bisa merampok, saudara. Bahkan bisa mengusir perampok ini. Artinya dengan kata lain, perampok itu tidak akan mengambil bagian sedikit pun dalam rumah itu. Karena tuan rumahnya ikut mengusir, ikut membuat benteng, ikut membuat proteksi, saudara. Sama seperti hidup kita. Iblis akan berusaha mengintai dan menghancurkan kita. Menghancurkan keluarga kita. Menghancurkan anak-anak kita. Mungkin menghancurkan masa depan kita, keuangan kita. Mungkin hati kita. Mungkin iman kita. Mungkin karakter kita. Mungkin integritas kita, saudara. Tapi kalau kita memiliki kekuatan kuasa Allah, saudara akan bangkit. Andaikan kata pun di tengah kesulitan, kegagalan kita, mari bangkit kembali. Dan kita mulai dengan kekuatan kuasa Allah, kita berkata kepada setiap kuasa musuh, baik itu sakit penyakit, baik itu kesulitan-kesulitan apapun, maupun kemiskinan, maupun setiap kekurangan, maupun setiap roh jahat, maupun kedagingan, penyembahan berhala. Kadang kita berpikir penyembahan berhala itu hanya ketika kita ke Gunung Kawi. Padahal ketika orang kita mengidolakan dan mulai fokus hanya kepada sesuatu, dan kita tidak bisa hidup tanpa sesuatu ini, saudara. Kita sudah mulai ada berhala, saudara. Kadang juga, saudara, ketika kita ada kesombongan, itu bisa menjadi berhala buat kita, saudara. Karena itu akan menggantikan pribadi Tuhan yang harus ditinggikan selama kita hidup, saudara. Ada banyak hal dalam hidup kita yang kita perlu untuk bereskan setiap hari, setiap saat.
Dan karena peperangan itu akan selalu ada, saudara. Ada orang yang dikejar-kejar rasa tertuduh. Ada perbedaan antara Roh Kudus menginsafkan kita dan kemudian iblis yang mendakwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan orang yang didakwa oleh iblis itu tersiksa sekali, saudara. Padahal Yesus sudah mengampuni kita, Yesus sudah menyucikan kita, tapi kita masih terus didakwa siang dan malam. Alkitab mencatat pekerjaan iblis yaitu mendakwa Anda dan saya. Dan kita perlu pakai firman Allah untuk berkata bahwa saya anak ditebus oleh Tuhan, saya anak raja, saya telah diampuni dosa saya. Dan saudara boleh bangkit kembali dan mengejar Tuhan, mengasihi Tuhan, memiliki iman yang baru. Alkitab mencatat hidupku ini bukannya aku lagi, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita perlu iman untuk berkata kepada kuasa jahat yang ingin menghancurkan kita, ingin menggagalkan rencana Allah atas hidup kita, ingin membuat kita berhenti untuk melayani, ingin membuat kita lemah, kehilangan semangat, ingin membuat kita hidup dalam dengki, iri hati, dalam kekecewaan, sakit hati, saudara. Tapi kita mau berkata, enggak, saya anak Tuhan, saya bangkit, saya mau berkata ya kepada Tuhan, dan saya mau berkata tidak kepada kekuatan musuh. Dan Anda mengambil keputusan bersama saya juga untuk menutup setiap celah, untuk berkata engkau tidak bisa memasuki lagi. Mungkin kita memiliki anak-anak, memiliki keluarga, mulai berdoa dan mulai perintahkan setiap kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan itu keluar dari setiap kehidupan anak-anak kita, keluarga kita, dan izinkan proteksi daripada Tuhan, perlindungan Allah membungkus kita sehingga kuasa musuh tidak akan masuk lagi. Kita tutup dengan ayat ini yang berkata seperti ini, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara, bahwa Yesus Kristus itu telah memberikan kita kuasa dan kekuatannya itu masih ada sampai hari ini, saudara. Alkitab mencatat dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak yang ditebus bukan dari hal yang biasa, tapi Dia menebus kita, menjadikan kita anak, diakui menjadi anak. Dan ketika kita menjadi anaknya, ditebus oleh darah yang mahal, dikatakan aku memberi engkau kuasa. I have given you power. Aku telah memberikan kamu otoritas, saudara. Dikatakan kuasa itu, exousia itu artinya ledakan-ledakan seperti bom yang meledak, saudara. Sehingga saya percaya kesulitan apapun, kehancuran, kegagalan apapun yang ingin menyerang hidup kita, kita bisa lawan dengan kekuatan nama Yesus, dengan kekuatan kuasa darah Yesus, dengan kehidupan yang mau diubahkan berjalan bersama dengan Tuhan, dan dengan firman Allah yang selalu kita hidupi setiap hari. Dan Yesus berkata kepada anak, dikatakan yang dia ada roh yang membuat dia tuli, yang membuat dia bisu, dan dia menegur dengan keras, saudara. Kadang kita perlu untuk memiliki kuasa yang daripada Tuhan dan kita bertindak. Kita memiliki kuasa, kita diurapi, tapi tidak pernah ada action, tidak akan terjadi apa-apa. Saudara diurapi, saudara diberkati, diberi kuasa itu dari ribuan tahun yang lalu. Dikatakan I have given you power. Tapi saudara, orang yang diberi kuasa artinya kita memiliki kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Dan kita bangkit kembali, saudara. Dan orang yang memiliki kuasa adalah orang yang diberikan anugerah urapan yang turun dalam kehidupan kita. Sehingga jika kita sudah mengalami kuasa dan kita tidak pernah memiliki rasa hati belas kasihan untuk melihat orang lain diselamatkan, kuasa itu tidak ada efek sama sekali. Karena firman Allah berkata Yesus datang untuk melayani, saudara. Sehingga Anda dan saya juga perlu ketika kita sudah mengalami kuasa dimerdekakan, disembuhkan. Telinga kita yang tidak bisa mendengar, mata kita yang buta, yang mulut kita yang bisu, yang tidak bisa berkata-kata, saudara. Tapi kita dibebaskan. Suatu waktu Tuhan ingin pakai kita untuk menyembuhkan orang yang buta, orang yang tuli rohani, orang yang tidak bisa berkata-kata, saudara. Dan firman Allah berkata, izinkan kuasanya itu mengalir. Hari ini Bapak Ibu Saudara, di hari Minggu yang luar biasa, sampai hari ini Tuhan masih menyertai kita dengan luar biasa. Dan Tuhan mau, saudara, ubah hati kita, ubah cara berpikir kita, dan izinkan Dia berkuasa atas hidup kita. Dan kita percaya Anda dan kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang merdeka, orang-orang yang telah dibebaskan. Ada berapa di antara saudara yang mungkin selama ini iblis mempermainkan kita dengan hal-hal yang tidak terlalu penting, saudara. Iblis berusaha untuk menghancurkan setiap mungkin hal-hal yang baik yang kita bangun. Iblis berusaha untuk membuat kita drop,
membuat Anda drop ketika usaha-usaha yang dibangun hari ini mulai tertutup jalan, bahkan mungkin sudah bangkrut. Ataupun ada beberapa orang yang memiliki toko, memiliki usaha dan sudah tidak ada hari ini. Jangan kecil hati saudara. Kita perlu memerintahkan kepada kekuatan musuh yang hendak melemahkan kita, supaya kita bangkit kembali. Tuhan akan menyertai, diberikan hikmat, diberi favor. Dan penyertaan Allah yang dahsyat itu dikatakan Dia memberi kita kuat kuasa, saudara. Sehingga semua ketakutan, semua sakit penyakit, semua kekecewaan, semua kekhawatiran itu kalah di dalam nama Yesus. Berapa di antara saudara yang agree? Ada beberapa teman saya yang hari ini di Singapura, mereka lagi fight untuk kesembuhan dari kanker. Mereka lagi fight untuk kesembuhan dari tumor otak. Ada beberapa teman saya yang sedang fight dengan kanker payudara. Ada beberapa teman saya yang sedang fight dengan keuangan yang sangat sulit. Ada beberapa orang, banyak saudara, yang sedang mengalami masa-masa yang gak tahu harus buat apa. Mari kita perintahkan kepada kekuatan musuh yang hendak melemahkan kita, yang hendak menjadikan kita bulan-bulanan. Anda setiap hari mengalami ketakutan, mengalami rasa kekecewaan, tertuduh, sakit hati, ketakutan akan hari esok saudara. Maupun kekhawatiran yang memang kadang-kadang ada panik yang tiba-tiba saudara. Kita perlu bangkit, kita perlu berkata kepada kekuatan musuh, engkau tidak punya kekuatan. Dan kami perintahkan engkau keluar, tinggalkan. Ada di antara saudara, Anda kehilangan harta, kehilangan keuangan saudara. Dan jujur ini hal yang tidak mudah. Tapi izinkan Yesus membebaskan engkau dari rasa ketakutan, dari rasa depresi yang dalam. Dengan ketika kita berkata kepada rasa ketakutan, depresi, tekanan yang mau menekan hidup kita, supaya pergi dan tinggalkan, dan izinkan penebus kita, yaitu Yesus yang sanggup merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Alkitab mencatat, percayakah engkau bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bukan hanya bagi Tuhan, tapi bagi orang yang percaya dikatakan tidak ada yang mustahil. Hari ini Anda kehilangan keuangan, kehilangan harta, kehilangan pegangan, kehilangan banyak pengharapan. Tapi izinkan kekuatan Tuhan turun atas hidup kita, dan kita dibebaskan dari ketakutan. Anda akan melihat kemuliaan Allah. Mari angkat tangan kita bersama-sama. Kita sepakat bahwa Tuhan yang kita sembah sudah memberi kita kuasa. Bapa, kami sepakat berdoa bahwa nama Yesus nama yang berkuasa. Ada di antara kami yang hari ini dalam kelemahan, menjadi bulan-bulanan dari kuasa musuh. Engkau tinggal dalam ketakutan, tinggal dalam rasa tertuduh, kekecewaan, rasa sakit hati. Dan berbulan-bulan, berminggu-minggu engkau ada dalam tembok-tembok yang sulit dalam pandangan matamu. Sehingga engkau kehilangan pegangan, kehilangan pengharapan, kehilangan semangat yang dulu. Engkau kehilangan pandanganmu kepada Kristus. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, di hari Minggu yang luar biasa ini, engkau dan saya mau mengambil keputusan. Kami tidak akan mengizinkan kekuatan musuh berkuasa atas hidup kita. Kami akan mengusir setiap kekuatan musuh, apapun itu namanya, demi nama Yesus. Bapak Ibu di rumah, mari angkat tangan kita. Anda boleh sebutkan apapun yang saudara ingin hari ini sepakat tinggalkan hidup kita. Apakah itu ketakutan, apakah itu kekhawatiran, apakah itu kecemasan, apakah itu panik, apakah itu tertuduh iblis yang berusaha mendakwa Anda, apakah itu sakit hati, apakah itu beban-beban yang terlalu berat, apakah itu mungkin kemiskinan, ataupun mungkin kekurangan, ataupun segala kesulitan, sakit penyakit. Mari kita mulai katakan saudara. Ada di antara Anda hidup iri hati terus, nggak bisa lihat orang sukses, dan itu penderitaan sekali saudara. Karena Anda tidak akan bisa melihat orang maju, Anda sakit hati saudara. Ada berapa di antara saudara tidak bisa mengampuni orang lain? Setiap engkau lihat dia, engkau ingat namanya, itu darah mendidih saudara. Izinkan Allah membebaskan saudara. Ada di antara saudara Anda hidup di tengah-tengah pergaulan yang tidak baik, sehingga hal yang baik dari hidupmu mulai tergerus, dan kekuatan musuh mulai intervensi hidup muda. Tapi hari-hari ini Anda mau berkata, aku mau putuskan hubungan dengan semua pergaulan buruk, dengan hal-hal yang mematikan iman saudara. Mari kita sepakat, dan Anda dan saya yang mengatakan masing-masing kita, apa yang akan kita usir, apa yang akan kita perintahkan keluar, dan kita tutup setiap itu dengan kuatan kuasa darah Yesus, perlindungan Tuhan. Mari sama-sama di dalam nama Yesus
Kami mengutuk setiap perbuatan musuh, setiap kekuatan musuh, roh-roh jahat, semua apapun itu, sakit penyakit, ketakutan, kemiskinan, kekurangan, segala kekecewaan, akar pahit, tertuduh, terdakwa, sakit hati, kegagalan, percabulan, persinahan, segala keinginan-keinginan untuk bunuh diri, segala sifat karakter yang buruk, apapun itu namanya, maupun segala pintu-pintu yang tertutup, segala kekuatan musuh yang mau melemahkan kami, semua iri, dengki, semua perbuatan daging, dan semua pekerjaan musuh dalam nama Yesus kami perintahkan, Engkau tinggalkan hidup kami, tinggalkan keluarga kami, tinggalkan anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, gereja Tuhan. Tinggalkan seluruh area hidup kami dalam nama Yesus. Setiap ketakutan, segala kecemasan, kebimbangan, tinggalkan dalam nama Yesus. Sakit, penyakit, kutuk, dosa apapun keluar dalam nama Yesus. Dan kami bungkus, kami tutup setiap jalur, dan kami minta darah Yesus mengalir atas setiap hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pernikahan kami, anak-anak kami, orang tua kami, pelayanan kami, gereja kami, kehidupan rohani kami. Dan kami ucapkan kebangkitan iman terjadi, karena kami tahu Engkau berkata Engkau telah memberi kuasa. Kami terima kekuatan kuasa, ledakan kuasa Allah mengubahkan kami, membuat kami bangkit, membawa kami menjadi anak-anak kesayangan Allah, hidup berpadanan dengan Injil dan menyukakan Tuhan. Dan kami adalah orang-orang yang akan melihat kemenangan Allah, melihat janji Allah, melihat mujizat Allah, dan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mari angkat tangan saudara sama-sama di hadapan Tuhan. Kami menerima kekuatan kuasa Allah. Mulai hari ini telinga kami boleh mendengar, mulut kami boleh mengucapkan kesaksian dan memuji Engkau, dan mata kami boleh dicelikan untuk memandang Engkau. Demi nama Yesus yang luar biasa, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kebebasan terjadi, kebangkitan terjadi, breakthrough terjadi, revival terjadi, karena Yesus dengan kuasanya hadir di tengah-tengah kita. Demi nama Yesus yang luar biasa, kami akan berjalan semakin hari semakin kuat bersama dengan Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Demi nama Yesus yang percaya sama-sama katakan Amen. Have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan. God bless you. Terima kasih untuk kebersamaannya dalam beribadah bersama Reward Church Family. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyampaikan permohonan doa, bisa disampaikan lewat nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan saya percaya dalam doa sepakat ada kekuatan, ada kuasa, dan Tuhan sanggup menolong setiap kita. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, karena persembahan adalah bagian dari ibadah, dan rindu untuk menabur untuk pekerjaan Tuhan, saudara boleh mengirimkan ke nomor-nomor yang tertera di bawah ini. Terima kasih buat taburan dan juga berkat yang telah diberikan. Kami berdoa biar penyertaan kasih Tuhan semakin dilimpahkan lebih luar biasa lagi, dan semakin kita kuat untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Sampai bertemu dalam ibadah berikutnya. Maju terus, never giving up. Kebangunan rohani, revival dimulai dari hidup kita, dari rumah kita, dan Tuhan akan semakin dimuliakan. God bless you. Dan Pastor David Novendus bersama saya Jacqueline Selose dari Reward Church Family mengucapkan have a great Sunday again, and God bless you always. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.